Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jendela Mistis dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada video kali ini, saya akan menceritakan cerita horor dengan judul Sosok Wanita Penunggu Kos-kosan. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe mulai dari sekarang. Dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita kami selanjutnya. Sebelum kalian melanjutkan menonton atau mendengarkan video ini, silahkan baca doa terlebih dahulu. Sebab, dimanapun kita berada, sosok hantu itu akan selalu ada. Tanpa berlama-lama, mari kita menuju ke ceritanya. Perkenalkan, namaku Arif. Aku seorang mahasiswa baru di salah satu universitas negeri yang berada di daerah Bandung. Aku juga seorang pendatang di kota ini. Asalku dari Yogyakarta. Bandung adalah salah satu kota yang dikenal dengan kulinernya. Bisa dibilang, itu juga alasanku memilih untuk pindah ke kota ini. Iya, aku memang hobi makan. Perutku yang sudah mulai membesar ini tidak akan menghentikanku kalau sudah menemukan satu menu makanan yang sangat enak. Apalagi makanan pedas. Aku sangat suka sekali makanan pedas. Apapun itu, pasti aku harus menambahnya. Sampai-sampai inilah yang membuatku bisa bertemu dengan mereka. Pagi hari itu, aku mulai dengan sarapan bubur. Tentunya dengan ekstra sambal. Keringat mulai bercucuran. Bukan karena olahraga, tapi karena pedas. Iya. Aku memang tidak pernah mengabsenkan pedas dari santapanku, pagi, siang, ataupun malam. Sampai entah gara-gara terlalu pedas atau perutku yang sedang tidak fit. Pagi itu perutku sakitnya tidak seperti biasanya. Sudah hampir 5 kali aku mondar-mandir untuk buang air besar. Semua ini membuatku harus meminum obat sakit perut. Aku tidak bisa kalah oleh sakit, karena sedang ada urusan penting di kampus hari ini. Tetapi dalam perjalanan, aku terpaksa mampir di sebuah kosan, yang sebagian besar penghuninya adalah teman-temanku. Tidak lain tidak bukan, untuk menumpang ke kamar mandi. Dari siang sampai malam, aku terpaksa berada di sana dan tidak bisa kemana-mana. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aku terduduk lemas di pojokan kamar, dihujani olokan teman-teman yang berkumpul di kamar itu. Tapi itu cukup menghiburku. Lebih baik sakit ditemani daripada sakit sendirian. Sayangnya, malam itu mereka harus pergi karena pacar salah satu temanku ada yang berulang tahun. Aku memang diajak ikut, tapi aku memutuskan untuk tidak ikut melihat kondisi perut melilit seperti ini. Akhirnya aku tinggal sendiri terbaring lemas di tempat tidur. Keadaan ini sekelilingku sangatlah sepi. Sampai terdengar bunyi jangkrik mengitariku. Aku mencoba menghibur diri dengan bersiul. Namun, terdengar suara seorang seperti wanita yang seperti sedang bersenandung. Aku coba kembali bersiul. Dan suara wanita itu kembali terdengar seperti mengikuti suara siulanku. Aku langsung bangkit dan membuka pintu kamar. Tapi tidak kutemukan siapa-siapa di luar. Malah, beberapa kamar lain terlihat gelap sepertinya kosong atau tidak berpenghuni.
Hanya kamar mandi yang berada di luar saja yang terlihat menyala. Aku mengerutkan dahi kebingungan. Mungkin perasaan saja. Aku memutuskan kembali masuk ke kamar. Tapi suara senandung wanita tadi kembali terdengar. Aku langsung melongok keluar dan aku melihat seorang wanita berdiri di dalam kamar mandi. Dia melihat ke arahku. Wajahnya tidak terlihat terlalu jelas. Yang pasti rambutnya lurus dan memakai kaos putih dengan celana jeans. Wanita itu lalu tersenyum sambil mengangguk kepadaku. Dia berjalan keluar ke kamar mandi. Aku terus memperhatikannya. Lalu wanita itu berjalan naik ke lantai 2. Setelah tidak terlihat lagi, aku pun masuk ke kamar. Setelah beberapa kali ketiduran, aku lupa dengan kejadian itu dan kembali berkutat dengan sakit perut yang menyiksa diriku. Tidak lama, dari luar terdengar suara tukang nasi goreng. Ada perasaan ingin membeli. Nasi goreng pedas pasti lezat. Tapi kondisi perut ini sedang tidak memungkinkan. Aku pun mengurungkan niat untuk membeli nasi goreng itu. Aku kembali berbaring dan mencoba tidur saja. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Siapa sih? Suara ketukan itu semakin kencang. Seakan-akan tidak sabar menungguku untuk membukakan pintu. Aku bangkit untuk membukakan pintu. Pelan-pelan aku buka pintu itu. Dan aku dibuat heran oleh seorang laki-laki yang berdiri di depan pintu sambil membawa sepiring nasi goreng. Ternyata dia adalah tukang nasi goreng yang tadi kudengar. "Ini nasi buat siapa, Mang?" tanyaku. Dan dengan wajarnya, tukang nasi goreng tadi berkata, "Loh, tadi ada cewek pesan nasi goreng. Katanya disuruh diantar ke kamar ini," kata tukang nasi goreng. Aku jadi bingung mendengarnya. Cewek? Siapa? Apa mungkin cewek yang aku lihat tadi? Aku pun mengambil nasi goreng itu lalu membayarnya. Meski heran, aku tetap menyantap nasi goreng itu. Bukan kenyang yang aku dapat. Perutku malah terangsang untuk ke kamar mandi lagi. Rasa mulas itu semakin menjadi. Aduh, kulihat jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Rasanya malas untuk pergi kamar mandi. Apalagi lokasinya berada di luar dan cukup jauh. Aku coba menahan mulas ini, tapi akhirnya aku menyerah. Dengan terburu-buru aku beranjak ke kamar mandi. Di dalam, setelah mengunci, aku segera bersiap. Cukup membuatku lega. Tapi mulas ini masih terasa. Ketika sedang asik-asiknya setor, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar mandi. Aku terdiam sejenak. Lalu ketukan itu kembali terdengar. "Iya, sebentar lagi," ucapku. Ketukan itu pun berhenti, merasa tidak enak. Aku mencoba buru-buru, tapi perutku masih tidak karuan. Di tengah semua itu, tiba-tiba terdengar suara. Dan suara itu berasal dari sebuah ember besar di depanku. Terlihat beberapa gelembung air menyembul ke atas ember
yang terisi penuh itu. Gelembung air itu semakin bertambah banyak. Aku berpikir, mungkin ember ini bocor. Tapi lama-lama ada sesuatu yang menyembul ke permukaan air di ember itu. Hah, benda apa itu? Semakin lama, benda itu semakin jelas. Terlihat warna hitam berserabut, seperti rambut. Ternyata itu sebuah kepala. Iya, muncul sebuah kepala dengan rambut panjang dari dalam ember itu. Dan terlihat wajah seorang wanita dengan wajah yang pucat. Mulutnya menganga dan bola matanya terlihat putih semua. Aku langsung menutup mataku sambil membaca doa yang aku hafal. Keringat dingin bercucuran. Entah berapa lama aku menutup mata. Ketika aku membuka mata, sosok itu sudah tidak ada di depanku. Hanya air yang bergoyang di dalam ember itu. Aku langsung membersihkan diri dan lari keluar kamar mandi. Dan untungnya teman-temanku pun sudah kembali. Di kamar, dengan terbata-bata aku menceritakan apa yang aku alami tadi. Teman kosku itu pun berkata bahwa di sini memang sering terlihat sosok seorang wanita memakai kaos putih dan celana jin mondar-mandir. Konon, dulu ada seorang wanita yang loncat bunuh diri ke dalam sumur yang sekarang dijadikan kamar mandi itu. Maka dari itu, tidak ada yang berani ke kamar mandi setelah lewat jam 11 malam. Katanya, di kosan ini dilarang bersiul saat malam hari, karena itu sama saja memanggil si hantu perempuan yang dikenal dengan nama Tiara. Ah, siapa sangka, gara-gara malas, aku jadi bertemu hantu.